Yes, ini judulnya MU akan jatuh tertimpa tangga Bukan MU. Ya, ini Abrar yang bikin. Lu jahat banget lu, Brar. Emang. Kasus lu, Brar. Ya, kalau kita lihat kan ini kemarin jeda internasional, harusnya ini bisa buat waktunya MU untuk memperbaiki timnya ya. Tapi apa daya jebret tim, ternyata akan segera mendapat ujian besar dari Brighton, si burung gagak ya. Burung gagak. Burungnya suka nolak itu ya? Burung hitam. Oh, bukan. Kenapa sih burung hitam sih? Burung hitam, karena dia Bukan kuda hitam. Kuda hitam. Oh. Burung hitam. soalnya Abrar lah kayak mikir lah. Tapi kalau kita ya ini mau dibilang apa baik-baik aja nggak ada ngaruhnya aja dengan jeda internasional kemarin karena Makin parah Malah banyak masalah. justru ya Makin karena nongol problematik. pemain justru udah makin ketahuan. Anthony harus diparkir, Sancho nggak mau minta maaf, nanti kita bahas juga. Terus juga siapa lagi pemain masih cedera juga. Jadi lawannya Brighton yang orang bilang punya permainan agak sangat mengerikan sekarang dengan kehilangan McAllister, kehilangan Caicedo, tapi justru dari sisi permainannya mereka tetap bisa tampil secara kolektif dan bisa sangat cepat itu walaupun sama West Ham juga orang ngetawain lagi, sama West Ham dia kalah, tapi dari sisi permainan kan itu sama hasil beda hal karena MU permainan juga belum fix, hasilnya juga belum fix. Lawan Brighton gimana Mas? Lu ngeliat ada celah apa dengan celahnya banyak pasti, tapi apa yang akan dilakukan sama Ten Hag dengan backnya Maguire, Lindelof, terus juga sayap kanannya pasti akan bolong di sana. Gue justru ingin bernostalgia pada momentum United main bagus di kandang. Gue cuman melihat itu sebagai satu-satunya faktor mereka untuk bisa bangkit. Di musim ini kebukti di kandang mereka menang walaupun sloppy wins ya. Lawan Wolves. Tapi nggak bagus sama Nottingham Forest. Sama Nottingham Forest. Tapi lupa, sekarang kita bahas Brighton dulu. Tapi kalau Brighton ini maksud gue kemarin gue melihat dari sisi permainannya cepat. Tapi dari sisi transisinya berantakan di tengah. Kerasa banget justru kehilangan seorang Caicedo dan McAllister menurut gue. Mereka dari sisi nyerangnya oke, tapi begitu balancing dari bertahannya justru keteteran gitu. Apakah Caicedo sudah bisa digantikan dengan sangat baik sama teman-teman yang lain gitu kan? Sama McAllister. Tadi siapa yang ngomong ya Mas? Ya, tapi ini kan ya tim ya untungnya ketika Graham Potter cabut di paruh musim kemarin, si De Zerbi-nya juga masuknya di paruh musim. Jadi dia sempet paling nggak tahu pemain-pemainnya lah, the whole team, pemain-pemain mudanya, siapa yang bisa dimainkan day to day, itu dia bisa bawa terus ke pertandingan di musim berikutnya. Kalau kita lihat musim lalu, ini salah satu tim yang jumlah golnya terbanyak ya, Ji. 35 gol kandang di musim kemarin. Lalu sekarang pun dia memimpin juga dengan jumlah gol terbanyak, 12 gol. Ini tim sangat atraktif. Kalau kita bedakan permainan Potter sama De Zerbi, sebetulnya mirip. Dalam artian possession-nya pasti sama. Mereka selalu berangkat dari bawah. Menggunakan wings. Wings-nya juga luar biasa. Dan kalau bedanya adalah ketika Potter masih ada low block-nya ketika ketemu tim-tim besar, mereka masih low block lalu transisi. Nah, di De Zerbi dia nggak melakukan low block. Jadi betul-betul possession base-nya mereka mainin, wings-nya tetap dia mainin dan mereka selalu mencoba untuk melakukan pressing dan agresif sejak menit pertama sampai akhir mereka melakukan itu. Jadi agresivitasnya ya gue bisa melihat itu dibawa dari De Zerbi dari musim kemarin sampai ke musim ini dan itu ternyata works dengan semua pemain yang ada dan itu membuat tim-tim lain yang nggak nyaman ya ketika bertemu Brighton. Selalu mereka dapat pressing, mereka selalu dapat permainannya terus ditekan terus menerus, akhirnya mereka buat kesalahan dan transisinya paling di sepertiga terakhir ketika mereka lawan kehilangan bola mereka bisa manfaatin itu. Tapi kalau orang mungkin prediksi dua musim pasti lama-lama akan kendur juga. Kalau gue mungkin prediksi setelah eranya ini pasti akan habis nih menurut gue. Tapi kan kemarin kita lihat dari eranya Trossard sampai sekarang diganti Mitoma, sekarang McAllister dan Caicedo hilang, tapi masih ada Ben White kan Enzo masuk sekarang sama Evan Ferguson juga naik down. Menurut lo seberapa kuat si Brighton ini bisa bertahan? Kalau ini sebenarnya menariknya gini, 10 tahun lalu mungkin 15 tahun lalu semua klub ingin jadi Manchester United ya. Tapi kalau kita lihat how to run a football club properly dengan baik, dengan profesional. Bloom ini. Iya, ini adalah Tony Bloom di Brighton. Kemarin itu kebetulan pas ada wawancaranya Tony Bloom juga sama Sky Sports. Dia bilang kayak kita tahu kita akan kehilangan Caicedo, kita tahu kita akan kehilangan Alexis at any moment in time, dan momen itu terjadi di musim panas kemarin. Makanya dia udah menyiapkan penggantinya. Billy Gilmour itu sekarang main jago sih kalau gue bilang. Billy Gilmour di tengah tuh mantep banget.
Tadinya ada Julio Enciso, tapi habis itu dia cedera. Julio Enciso kan udah disiapin tuh dari setengah musim lalu, dia main, dia selalu itu, tapi dia sayangnya cedera. Sekarang ada Evan Ferguson dan dia beli si Joao Mario ya dari Watford, Joao Pedro ya. Joao Mario mah pemain dulu ya dulu ya. Pedro yang menurut gua dibanding yang lain tuh Pedro mainnya paling ini apa freestyle sendiri gitu ya. Mainnya dribbling kan. Paling ugal sendiri. Jadi apa yang dia lakukan dengan menunjuk itu tadi udah Graham Potter pergi nih. Tapi ada De Zerbi. Mas Aryo udah bilang tadi dia datang setengah musim kemarin. Si Tony Bloom dia bilang sebenarnya mereka kaget manajemen atasnya Brighton melihat kemajuan yang dibawa oleh De Zerbi ke tim Brighton ini. Karena kalau kita lihat De Zerbi ini sebagai pemain dia bukan apa-apa loh. Dia cuma 3 kali main doang di Serie A, 3 penampilan doang di Serie A. Tapi apa yang dia bawa bagi dia kemarin juga ada interviewnya dibilang bahwa gaya saya ini, gaya tim saya bermain ini adalah campuran dari semua pengaruh yang datang ke hidup saya. Mulai dari pengalaman cuma main di 3 laga di Serie A itu, pengalaman dari keluarganya, pengalaman dari dia dulu seorang fans di Brescia. Itu semua dia bawa menjadi suatu teknik bermain yang kayak Mas Aryo sebutin tadi, Ji. Dan ini dibantu oleh Tony Bloom yang memang udah nyiapin seluruh the structure of the clubnya is in the right place. Dia tahu akan kehilangan ini, dia ganti. Kalau Man United sekarang kan kehilangan mau beli pemain aja gelagapan. Mau datengin siapa nunggu duit. Tapi gua heran kok bisa langsung nyetel itu Mas. Maksud gua ya kayak Moneyball gitu kan jatuhnya kan. Semua pakai algoritma statistik itu kan Leipzig pun nyata stuck di situ-situ aja kan. Bahkan kalau dibilang main bagus banget juga enggak, tapi Brighton kok sekarang bisa gitu bagus. Terus so far 3 musim. Iya, Leipzig kan juga termasuk konsisten sih. Kalau kita bilang ya, maksudnya ada di papan atas terus, selalu bisa menyulitkan. Tadi nyambung emang nih Bloom kan dia sarjana matematika. Lalu dia pemain poker profesional. Dan dia gemar bertaruh di lintasan kuda. Itu semuanya kan pakai perhitungan. Semuanya pakai kalkulasi gimana lu dapetin cuan. Nah, itu dia bawa untuk bisa ngebawa tim ini gimana caranya. Jadi betul-betul kita di aplikasinya ke lapangan gitu, dia cari pemain dari Ekuador, dari pokoknya jauh-jauh lah. Tapi dia tahu scoutingnya emang bagus banget. Mereka bisa lihat pemain kira-kira worth-nya kira-kira yang 4 jutaan lah yang kita bisa cari. Tapi nanti kita kembangin di sini, kita bisa jual. Dan mereka tuh udah prediksi semua. Ketika ngambil si Caicedo, dia bilang ini pemain kita beli dengan 4, kita bisa jual kalau dia bagus. Bahkan 3 digit pun kita bisa 100 ternyata benar kayak gitu. In just 2 years kan, dalam 2 tahun bisa. Karena kan dia tahu, karena di sini mainnya benar, sistemnya mereka benar, mereka akan membuat pemain-pemain ini evolve jadi pemain yang lebih matang, lebih lengkap. Ketika dijual akan menjadi pemain-pemain yang bisa kontribut. Makanya mereka nggak takut kalau mereka bisa jual pemain. Pemain termahalnya tuh siapa ya, 30 yang dia beri itu 30 juta. Siapa sih? Kayaknya si Pedro itu deh. Iya, Joe Pedro dia 30 juta. Sementara sisanya 20, selebihnya di bawah 10. Tapi mereka bisa jual semuanya dengan luar biasa. Mulai dari si Ben White itu kan di atas 50. Ya kayak Sedo Cucurella 50. Sedo juga, McAllister 35. Tapi dia nggak belinya cuma 2,5 juta kalau nggak salah. Nah, ini mungkin adalah salah satu bentuk bisnis baru dalam sepak bola di saat tim mencari prestasi, tapi sekarang bukan lagi soal prestasi. Kalau bisa cuan, ya buat apa lagi mungkin buat tim-tim yang memang ada di papan bawah atau mediocre kayak Brighton ini mendapatkan cuan berlipat-lipat ganda, mungkin udah menjadi prestasi buat mereka dibandingin maksa ngejar trofi dengan membeli pemain bintang, tapi perjudiannya adalah dari sisi finansialnya bisa bangkrut juga karena. Tapi kalau dari sisi MU, kalau dari sisi tim lo, kita bahas tim lo sekarang ya, yang penuh dengan banyak masalah. Tim lo yang pelawak itu dong. Tim lo. Bukan. Ada lagi Mas? Ada lagi nggak? Itu ada lagi. Mulai dari babak barunya Sancho sama Ten Hag. Terus Anthony yang masalahnya belum beres-beres, ya kan? Sampai Maguire yang suka bikin kelapa ya? Degan ya? Bukan. Suka bikin degan kan dia. Tapi ini gue gak ngerti deh, update-nya kan emang dia katanya gak mau minta maaf nih si Sancho ya. Dia merasa, apa sih menurutnya, kalau yang kalian tangkap dari pernyataan dia, apa sih yang maksudnya membuat dia akhirnya bisa seberani itu dan merasa dia ditusuk sama Ten Hag gitu. Kok sampai gak mau minta maaf sama Ten Hag? Padahal Ten Hag kan baru ngomong statement di satu statement itu doang. Menurut lo apa? Apakah faktor karena itu yang tadi nggak sih lo yang ngomong soal yang mental health itu ya? Kalau something confidential akhirnya keluar, itu kan a big deal. Itu something yang lo mengkhianati yang harusnya nggak dilakukan. Tapi Ten Hag melakukan itu. Jadi in a way gue
melihat si Sancho sebel, ya gue memaklumi juga kalau dari sisi itu. Crossing the line yang mungkin dianggap Ya, Sancho itu ya. dianggap sudah lewat, tapi kenapa lu nyalahin dianya tuh secara berlebihan lah ya, maksudnya ya dia latihan kayak gitu. Padahal ya mungkin dia merasa dirinya gue latihan tetap kok, gue tetap 100% yang gue kasih pada saat latihan gitu. Cuman apakah Ten Hag mengeluarkan itu for the sake of memang harus ada jawaban, karena gue nggak mungkin bilang ini pemain nggak ada alasan lain gitu untuk memberikan, jadi akhirnya dia berikan yang cukup aman lah sebetulnya alasannya, tapi ya itu nggak diterima sama Sancho. Ya cuman kalau untuk lu nggak mau minta maaf, berarti di satu sisi dia udah bilang bahwa gue nggak akan main lagi buat United sih, gue sih ngeliatnya seperti itu, Bang. Ya atau dia nggak akan main selama pelatihnya Ten Hag ya, berarti dalam waktu ini ya. Ya Kuat-kuatan nih dia melihat sambil kersing kali. Mudah-mudahan Ten Hag berantakan gitu ya. Lo gimana? Melihat situasi buat manajemen kan juga pelik nih, Fir. Dia gajinya paling mahal, masih ada mungkin 6 bulan ke depan untuk bisa ngejual dia, tapi ngejual pun susah dengan dia nggak main-main juga secara kebugaran, secara harga. Menurut lo gimana nih? Ten Hag kan pasti punya parameter ya, apa yang dia lihat memberikan segalanya di latihan banding dengan perkataan Sancho bahwa dia bilang udah kok udah ngasih segalanya nih. Tapi kan Ten Hag baru appoint head of sports performance baru kan kayaknya musim awal tahun ini. Terus habis itu sports nutritionist baru juga pada Maret yang tadinya kerja di FA itu. Jadi dia tahu kan parameternya. Ada angka-angkanya kayak bahkan mereka berkeringat pun dicatat sekarang dalam latihan seperti apa, apakah mereka sudah berkeringat sesuai dengan level performance yang diinginkan. Apakah bau gitu ada juga? Aduh. Ya itu bisa juga tuh. Yang paling wangi dia pasti. Ya ini dong, pakai bedak itu dong. MK. Michael Kors Bukan dong, Mekar itulah. Rusak lagi sekarang. Ya masa depannya berarti akan keluar dong. Ini mengingat sekarang sayap kanannya menurut kalian siapa yang paling realistis, karena Pelistri menurut gue masih jauh di mata Ten Hag untuk bisa dilirik sebagai starter gitu. Apakah memaksakan seorang Bruno? Iya, kalau Bruno ditaruh di kanan artinya di tengah. Ya ini kan kalau kita lihat ya, kalau misalnya Garnacho itu kan bukan sisinya Garnacho kan, sisi kanan itu. Kalau Bruno ditaruh di kanan emang dia bisa kayak Portugal. Tapi itu artinya masukin Eriksen ke number 10. Eriksen itu beberapa pertandingan terakhir sebagai number 10 terutama ketika melawan Man City di Old Trafford dan di final Piala FA itu it doesn't work well di sana. Jadi harusnya dia sekarang ya kan kebugaran yang dipertanyakan Amrabat kan. Amrabat bisa main apa enggak? At least kalau Amrabat main itu ada satu sisi positif yang kebawa nanti di depan public Old Trafford. Karena tadi Mas Aryo udah bilang walaupun menang di Old Trafford tapi menangnya juga tipis dan sulit banget gitu. Jadi Højlund juga seharusnya udah cukup bisa ya jadi starter. Nah ini dan masih berpacu juga dia si Ten Hag menunggu dengan Amrabat. Melodi nggak? Enggak, itu bungkus dong, bungkus Biantaro ya. Bagaimana Amrabat juga bisa fit apa enggak, tapi melihat backnya Mas, lo seoptimis apa? Apalagi mungkin nggak Dalot dipaksa lagi di back kiri atau mau coba Reguilon untuk lawan Brighton? Ya, kayaknya momentum ya buat Reguilon untuk bisa main. Ya berapa kali Dalot ditaruh di kiri, gue bilang nggak ngasih impact yang besar lah ya, maksudnya nggak kelihatan gitu. Kalau Shaw masih bisa crossing, Dalot ya bagusnya dari kanan yang lebih bagus crossing, sementara kirinya dia nggak bisa hidup gitu. Dari sisi defense ya kita tahu, makanya dia hilang karena ada Wan-Bissaka, karena dari sisi defense yang lebih bagus. Sementara Reguilon ya gue ngelihatnya paket yang lebih lengkap. Dia defense-nya cukup bagus, dia juga majunya dan crossing-nya juga cukup bagus dari sisi kiri. Jadi kalau ada kesempatan ya why not dia dipilih sebagai back kirinya. Sementara Rashford tuh main di kanan kan sempet ya di Raul ya. Di Raul berapa kali yang dia sebetulnya bilangnya nggak suka, tapi sering bikin gol justru di posisi itu gitu. Dan gue rasa kalau kepepet ya bisa aja Garnacho di kiri, Rashford digeser ke kanan, itu bisa jadi salah satu opsi gitu. Tapi kalau Amrabat main ya oke juga tuh dia bareng sama si Casemiro di situ. Bruno digeser ke kanan sama Eriksen. Gimana kalau kalian Jebret Tim, apakah buat para fans MU pada optimis menang di kandang atau ini akan menjadi akhir dari rentetan rekor bagus MU bermain di Old Trafford? Lu gimana Nes prediksinya Nes? Gue prediksinya ya udah jatuh tertimpa tangga seperti itu. Ya udah ya, biar Senin rame ya. Biar rame. Lo sampai udah potong rambut kan? Ini mungkin buat buang sial ya. Kali-kali gue buang sial, MU juga makin sial. Enggak lah, makin beruntung lah ke depan. Oke, cukup bahas MU-nya, tapi kita masih punya bahasan yang gak kalah seru Jebret Tim di episode selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya.